Oke, selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Gimana kabarnya? Baik, Pak Guru. Sehat? Sehat, Pak Guru. Ya. Baik, kita akan mulai belajar, tapi seperti biasanya kita akan memuji Tuhan dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Oke. Kita memuji Tuhan dengan pujian lagu apa? Selamat Pagi Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan. Tuhan sudah datang. Selamat pagi malam. Matahari bersinar, burung berbicara, bertambah daun-daun. Oke. Semua berdiri, kita berdoa doa sama-sama. 1, 2, 3. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang Ya, silakan duduk. Ya, minggu lalu kita belajar tentang kedaulatan Allah bagi alam yang ada. Artinya Tuhan berkuasa atas alam yang ada. Dari ujung dunia sampai ujung dunia, lautan apa semua, gunung-gunung, lembah-lembah, tempat yang indah, semua adalah ada dalam kekuasaannya Allah. Kita manusia ini dipercayakan untuk mengelola dan bekerja. Hari ini kita akan belajar tentang peranan Roh Kudus dalam hati orang atau dalam hidup orang beriman. Ya, tapi sebelumnya Pak Guru ingin absen dulu ya. Anugrah, Bato, Gira, Carolina, ya, Obed. Oke. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan sini. Sekali lagi materinya tentang apa? Peranan Roh Kudus. Lihat ke depan. Peranan siapa? Orang? Oke. Coba kamu perhatikan gambar-gambar ini. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi bahwa kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan dan tetap kuat menghadapi segala cobaan dan tantangan. Sebab apa? Ada Tuhan Roh Kudus yang selalu menolong, menyertai, melindungi, memberikan kekuatan dan memberkati. Masih banyak lagi peranan Roh Kudus. Ya, lihat. Dengan iman anak ini melakukan sesuatu. Ya, perhatikan. Dia bisa melakukan ini karena apa? Ya, tuntunan dari Roh Kudus. Ya. Nah, dari pelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah apa? Baca. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain, yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan, memahami bahwa Roh Kudus dan menguatkan. Memahami bahwa Roh Kudus menguatkan gereja dan
menyebut contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja perdana, mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup sehari-hari, di masa kini, di dalam kehidupan gereja, dan di tengah perjuangannya. Nah, indikator pencapaiannya adalah, perhatikan sini. Tadi sudah, sekarang kompetensi dasarnya adalah menghayati peranan Roh Kudus dalam apa? Proses hidup. Ya, yang kedua, baca. Yang ketiga, oke. Baik. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Siapa Roh Kudus? Ini yang orang sering bertanya. Bahkan ada orang yang bilang begini, orang Kristen itu percaya tidak Allah. Betul kita percaya tidak Allah? Tidak. Betul kan tidak? Tidak. Kita percaya satu Allah di dalam tiga Pribadi. di dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Tapi dalam ketiganya kita bisa tahu peranannya masing-masing. Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penyelamat dan juru selamat manusia dari dosa, dan Roh Kudus menolong, menghibur, dan apa? Menguatkan kita. Kapan Roh Kudus itu ada di bumi? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan pergi, tapi aku akan mengirim atau mengutus kepadamu seorang penolong yang lain. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di situ jelas ya. Kisah Para Rasul pasal 2 di situ dibilang apa? Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, turunlah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, hari yang ke-50, Roh Kudus apa? Turun. Coba sebutkan, seperti apa tanda-tanda turunnya Roh Kudus? Ya, tidak lidah api, betul. Apa lagi? Apa lagi? Seperti tidak lidah api, apa lagi? Tiupan angin kencang, apa lagi? Orang berbahasa dalam bahasa lain. Seperti kita orang Indonesia, orang luar negeri bisa bicara dalam bahasa kita. Duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Ya. Nah, Roh Kudus tugasnya apa? Menghibur, menguatkan umatnya, ya. Nah, perhatikan penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Perhatikan sini. Bahasa Ibrani. Ibrani itu apa? Ruach. Dalam bahasa Yunani yaitu pneuma. Apa? Yang hendak mengacu pada Allah sebagai Allah yang apa? Dan berkarya untuk merealisasikan rencana penyelamatan Allah. Pembaruannya atas hidup manusia berdosa sebagai mana yang telah dilaksanakan oleh siapa? Oleh siapa? Ya, melalui kematiannya, ya. Betul kan? Tidak lama lagi Paskah toh. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Allah, ya. Di dalam Kristus Yesus ini berdiam dalam hati orang yang percaya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam dia karena dia tidak percaya. Yang diperlukan daripada kita adalah harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah,
Itu bisa kita baca juga dalam Yeskiel, dan itulah yang kemudian digenapi pada hari Pentakosta. Nubuatannya itu ada di kitab Yeskiel pasal 36 ayat 27, dan tergenapinya itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan sejak itulah setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya, begitu. Gambar tahu bahwa Roh Kudus itu hadir sekali lagi untuk apa? Menolong. Ya. Roh Kudus juga membawa manusia pada percobaan. Contoh, kau melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. 10 hukum jelaskan. Jangan mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Betul? Betul. Nah, dengan demikian, ketika kamu lakukan itu dan terus menerus melakukan, karena Roh Kudus adalah apa? Membawa manusia dengan cara yang bagaimana? Dengan cara bagaimana? Menolong orang pencuri. Kalau begini jelas begitu. Memberikan kita kesadaran bahwa hal yang dilakukan itu apa? Salah. Yang kedua, Roh Kudus memimpin hidup orang. Yang ketiga, Roh Kudus apa? Seperti apa menguatkan orang percaya? Contoh, biasanya orang duka, biasanya orang terkadang hadapi masalah, tantangan yang besar, yang dirasa bahwa dia tidak mampu. Ya, Roh Kudus berikan kekuatan. Dan berikut, memperlengkapi orang percaya dengan cara yang bagaimana? Ketika kamu baca firman Tuhan ini, kalau Roh Kudus tidak ada dan tidak memimpin kamu tidak akan mengerti apa maksud Tuhan. Perhatikan itu dengan baik. Kamu tidak akan mengerti dan memahami firman Tuhan ini dengan baik. Tapi karena ada Roh Kudus, Dia memberikan pemahaman kepada kamu supaya kamu mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Juga apa? Kita dimampukan untuk apa? Melakukan itu di dalam hidup kita hari lepas hari melalui firman Tuhan yang telah kita pelajari. Oke. Sekarang silakan kalian tulis. Yang pertama, menurut kalian siapa Roh Kudus dan apa perannya dalam kehidupan orang Kristen? Silakan tulis. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Silakan tulis. Yang ketiga, diskusikanlah bersama orang tua atau keluarga atau teman bagaimana keluarga atau teman dapat melihat Allah bekerja melalui Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Sekarang silakan kerja. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, sekarang Pak Guru mau tahu pengalaman hidupmu. Menurut kamu, siapakah peran Roh Kudus dan apa perannya? Siapa Roh Kudus? Apa perannya? Diskusi. Tanya teman-temanmu, apa yang kamu tahu tentang peranan Roh Kudus? Saya kan sudah jelaskan jelas tadi itu. Hanya ingin tahu kamu sudah memahami belum? Jangan lihat saya.
Sudah? Ada yang bisa jawab? Yang pertama, siapa Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Sesuai yang sudah kami kerjakan. Berdiri. Ada yang bisa jawab siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa tadi yang tadi? Dan dalam penjelasan ini kan cuma diulang saja. Anugerah siapa itu Roh Kudus? Ya, berdiri. Bilang menurut saya begitu. Ayo begini. Menurut saya Roh Kudus itu adalah penghibur atau penolong. Ya. Yang berikut, sebutkan contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Siapa yang tahu? Siapa yang sudah, orang yang sudah merasakan pasti tahu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya sehari-hari. Jangan satu orang siapa? Pun. Oke sudah. Nanti kamu sudah tugas itu di rumah ya. Terima kasih. Ya, baik pelajaran kita hari ini sampai di situ. Semoga kamu bisa dapat memahami dengan baik bahwa kita butuh Roh Kudus, betul? Siapa yang tidak butuh Roh Kudus? Hari ini saja kita ada, kita kuat, kita bisa berdiri, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa belajar semua karena pimpinan pertolongan juga dari Tuhan dan pertolongan dari Roh Kudus. Ya. Kalau kamu bisa tertawa, bisa saja tertawa hari ini semua karena Tuhan baik. Amin. Ya, coba kamu tertawa. Coba kamu tepuk tangan. Ya itu semua karena Tuhan baik dalam pimpinan pertolongan anugerah yang besar dari Roh Kudus. Itu baik boleh. Bisa? Baik, kita berdoa bahwa kami sama-sama. Lalu mari kita berdoa bersama-sama.